Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afghani Nuzul Ramadan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan video koleksi spesimen dan herbarium. Mari disimak baik-baik videonya. Pertama, yaitu pengambilan sampel. Pengambilan sampel pada kali ini saya akan mengambil sampel tanaman tapak dara bernama Latin Catharanthus roseus L dengan famili Apocynaceae. Saya menggunakan sekop semen untuk menggantikan sekop tanah untuk mengambil sampel dari pot. Jadi di sini saya akan mengambil dengan cara hati-hati agar tanaman herba tersebut tidak akan mudah rusak. Setelah itu saya menaruh di dalam sebuah wadah bersih dan kering. Tahap selanjutnya ialah tahap sortasi basah. Dalam tahap ini, saya melakukan sortasi basah dengan memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari tumbuhan sebelum pencucian dengan cara membuang bagian-bagian yang tidak perlu sebelum pengeringan, sehingga didapatkan herba yang layak untuk digunakan. Dan cara ini pula dapat dilakukan secara manual. Seperti terlihat di video ini, saya memotong bagian-bagian yang tidak diperlukan karena saya akan mengambil simplicia dari folium dan batang. Nah, saya di sini terlihat mencabut daun-daunnya satu persatu untuk mengambil bagian yang paling penting saja. Dan saya memotong sebagian juga. Tahap selanjutnya ialah tahap pencucian. Tahap pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang masih melekat pada tumbuhan. Contohnya pada batang dan daun dalam video tersebut. Digunakan air yang bersih semaksimal mungkin dan jangan membersihkannya dengan terlalu banyak agar tidak menghilangkan zat yang berkhasiat dari tumbuhan tersebut. Tahap selanjutnya ialah tahap penyimpanan. Dalam tahap ini bukan sebenarnya tahap penyimpanan untuk tahap terakhir, tapi saya melakukan tahap penyimpanan ini untuk bisa dibawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan teknik pengeringan. Dalam penyimpanan kali ini saya menggunakan kertas koran pengganti dari kertas herbarium, alkohol atau pengganti dari spiritus, dan label etiket gantung untuk menandakan spesimen yang akan dibawa ke laboratorium. Cara ini saya gunakan agar mudah dibawanya dan pengidentifikasiannya. Saya menggunakan plastik ukuran 40x60, lalu disemprot alkohol. Selanjutnya saya memasukkan spesimen ke dalam kertas tersebut, lalu membungkusnya dengan selotip serapat-rapat mungkin. Terlihat pada video tersebut. Di akhir tahap, setelah pengemasan dengan selotip, saya menulis identitas dari spesimen tersebut. Di pada belakang plastik.
Tahap selanjutnya ialah tahap pengeringan dan pembungkusan. Pada tahap ini, saya melepas isi dari plastik dan mengeluarkannya untuk ditaruh pada kertas koran yang baru untuk dilakukan teknik pengeringan. Pada teknik pengeringan ini terdapat 3 cara, yaitu dikering anginkan, cara kedua itu terpapar cahaya matahari langsung, dan cara ketiga yaitu dengan menggunakan oven. Pada kesempatan video ini saya menggunakan pengeringan oven karena lebih mudah dan efisien dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Dan dilihat dalam video ini, saya tetap menempelkan etiket gantung, tapi sebelumnya harus dilepas dulu karena harus disemprotkan alkohol agar jamur-jamur tidak dapat berkembang biak pada spesimen tersebut. Setelah saya menyemprotkannya dengan alkohol, saya menaruhnya kembali ke kertas koran yang baru. Setelah itu, pada susunan pertama, saya menaruh kardus, dan susunan ketiga itu kardus lagi, tapi di antara susunan pertama dan ketiga itu ada sampel yang ditekan oleh kedua kardus tersebut. Dalam video ini yang sekarang saya melakukan penempelan dengan selotip agar tumbuhannya tidak bercecer atau keluar. Habis saya melakukan penekanan dengan kardus, saya langsung mengikat kardus tersebut agar tidak bergoyang juga dan menaruh etiket gantung yang sebelumnya pada kardus tersebut agar dapat menandakan pada saat di dalam oven. Di sini saya akan memperlihatkan pengeringan menggunakan oven. Saya memasukkan sampel yang tadi saya telah
lakukan penyimpanan atau pengemasan menggunakan kardus dan kertas koran, dimasukkan ke dalam oven dan ditunggu selama 15 menit dengan suhu semaksimal 45 derajat agar tidak terlalu kering. Dan terlihat lagi saya baru mengeluarkan setelah 15 menit spesimen yang saya lakukan oven. Tahap selanjutnya ialah tahap penyimpanan. Dalam tahap ini bukan sebenarnya tahap penyimpanan untuk tahap terakhir, tapi saya melakukan tahap penyimpanan ini untuk bisa dibawa pulang ke laboratorium untuk dilakukan teknik pengeringan. Dalam penyimpanan kali ini saya menggunakan kertas koran pengganti dari kertas herbarium, alkohol atau pengganti dari spiritus, dan label etiket gantung untuk menandakan spesimen yang akan dibawa ke laboratorium. Cara ini saya gunakan agar mudah dibawanya dan pengidentifikasiannya. Saya menggunakan plastik ukuran 40x60, lalu disemprot alkohol. Selanjutnya saya memasukkan spesimen ke dalam kertas tersebut, lalu membungkusnya dengan selotip serapat-rapat mungkin. Terlihat pada video tersebut. Di akhir tahap, setelah pengemasan dengan selotip, saya menulis identitas dari spesimen tersebut. Pada belakang plastik. Pada tahap terakhir yaitu tahap pengemasan. Berbeda tahap penyimpanan yang sebelumnya saya lakukan itu agar untuk dapat memindahkan spesimen yang baru telah diambil dan dicuci untuk dilakukan pengeringan. Pada tahap ini saya melakukan tahap terakhir yaitu pengemasan. Sama dari sebelumnya, saya mengulangi tahap tersebut